yang kami hormati Sekretaris Mahkamah, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan dan selamat bergabung bagi peserta. Sidang acara ini berlangsung secara virtual dengan mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Acara launching pendataan keluarga tahun 2021 pada hari ini mengawali acara di masa pandemi COVID-19 untuk menghindari penularan berangkat berpindah. Marilah kita mendengarkan dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita memanjatkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Haji Ismail Mora. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita sejenak memanjatkan doa, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memimpin doa ini menurut jalan Islam kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang agama Muslim. Silakan menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji dan syukur dan panjatkan kehadirat-Mu pada hari yang berbahagia ini, kami dapat hadir dan bertatap muka dalam kegiatan launching pendataan keluarga tahun 2021. Semoga kegiatan ini senantiasa selalu dalam bimbingan, lindungan serta bimbingan Allah. Ya Allah yang mengetahui lagi maha bijaksana, agar tetap ada di dalam jalan Allah. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Mudahkanlah segala urusan kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya terjadi dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19. Semoga wabah ini dapat segera berakhir. Ya Allah, terimalah doa kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan laporan singkat pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri, Ibu Insinyur Haja Rusmana. Kami silakan. Mohon izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Kendari, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari atau yang mewakili, yang kami hormati Camat Kambu, yang kami hormati Lurah Kambu atau yang mewakili, Pak Camat juga diwakili oleh Sekretaris Camat, yang kami hormati Kepala UPT Sekota Kendari, yang kami hormati petugas pengelola pendataan keluarga tahun 2021, hadirin sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam acara launching pendataan keluarga tahun 2021. Bapak Wali Kota serta hadirin yang kami hormati, pelaksanaan pendataan keluarga yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Mei tahun 2021 sangatlah penting, mengingat pendataan merupakan awal keberhasilan pembangunan keluarga, di mana suatu bangsa berawal dari keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Pendataan keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, data keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, serta data anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, dalam hal ini BKKBN, secara serentak pada waktu yang telah ditentukan, dan selanjutnya akan dilakukan setiap 5 tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah. Beberapa manfaat yang nantinya diharapkan dari pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021 adalah yang pertama, peta sasaran intervensi program Bangga Kencana dan program pembangunan keluarga. Yang kedua, penentuan program dukungan yang sesuai dengan kependudukan keluarga.
keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Yang ketiga, pengukuran indikator kinerja utama, sasaran strategi program Bangga Kencana. Bapak Wali Kota serta hadirin yang kami hormati, adapun sasaran dari pendataan keluarga tahun 2021 yakni keluarga dan keluarga khusus, di mana keluarga yang dimaksud adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Adapun keluarga khusus yaitu keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya. Misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, kemudian seorang kakek dan nenek dan cucunya, atau yang hidup seorang diri. Dalam pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari memberdayakan petugas lini lapangan dengan jumlah sebanyak 608 orang dengan pembagian tugas sebagai berikut: 11 orang sebagai manajer pengelola pendataan keluarga tingkat kecamatan, 11 orang sebagai manajer data tingkat kecamatan, 65 supervisor tingkat kelurahan, dan 521 orang kader pendata. Demikian laporan kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan sebelum mengakhiri laporan ini, kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota Kendari untuk memberikan sambutan sekaligus melaunching pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wali Kota Kendari sekaligus membuka launching pendataan keluarga tahun 2021 Bapak Haji Zulkarnain SMME. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari. Yang saya hormati Camat Sekota Kendari, Kepala UPT Keluarga Berencana Sekota Kendari, juga pengelola pendataan keluarga tingkat kecamatan Sekota Kendari, serta seluruh peserta yang sama berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, di siang ini di tengah guyuran hujan, mudah-mudahan ini hujan rahmat buat kita semua, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk semangat yang terus terjaga untuk bisa berbuat, melakukan terobosan-terobosan yang dibutuhkan agar pelayanan kita sebagai pemerintah, khususnya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tetap terus bisa kita realisasikan. Dan mudah-mudahan seluruh upaya keras kita, seluruh kerja-kerja yang kita lakukan ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi kita sudah mendengarkan penyampaian dari Ibu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari terkait dengan kegiatan pendataan keluarga yang akan berlangsung pada tanggal 1 April sampai 31 Mei 2021 ini.
Tentu kegiatan ini tidak hanya kita pahami sebagai kegiatan rutinitas saja, atau kemudian tidak hanya kita pahami sebagai bentuk kegiatan atau aktivitas yang menggugurkan tugas dan kewajiban kita, tetapi saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memahami kegiatan ini sebagai langkah strategis dan secara substansi itu betul-betul kita pahami, sehingga dalam pelaksanaannya nantinya bisa berlangsung dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang ingin diwujudkan dari proses pendataan ini. Saya ingin mulai Bapak Ibu sekalian dari kita harus betul-betul memahami bahwa keluarga bagi masyarakat Indonesia itu adalah pilar. Ya. Karena kita pahami bersama, unit terkecil dari masyarakat kita ini adalah keluarga. Sehingga kalau kita ingin menyaksikan sebuah daerah, sebuah wilayah, atau bahkan secara keseluruhan negara kita ini seperti apa wujudnya di masa yang akan datang, maka lihat kondisi keluarganya. Ketika keluarga dalam kondisi yang stabil, baik, terpenuhi seluruh aspek-aspek yang dibutuhkan untuk menopang sebuah lingkungan, maka kita tentu patut optimis bahwa insya Allah negara kita akan punya kemampuan dan punya daya tahan untuk terus survive, bersaing dengan berbagai negara di seluruh dunia, mempertahankan peradaban yang sudah kita bangun sekian lama. Tetapi sebaliknya, kalau keluarga sebagai unit terkecil di lingkungan masyarakat yang kita pahami sebagai penopang pilar pembangunan tidak kita jaga dengan baik, maka saya kira kita akan menuai banyak masalah di masa yang akan datang. Bapak Ibu, ini bukan persoalan yang sederhana, karena tidak sedikit kelompok-kelompok yang juga tidak berhenti untuk mempropagandakan, memperkenalkan konsep yang menafikan fungsi keluarga. Ya, saya kira kita banyak menyaksikan. Saya kira hadirnya pergaulan bebas, hadirnya seks di luar nikah, hadirnya budaya-budaya hedonisme, itu semua propaganda kampanye yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu yang tidak menginginkan keluarga memiliki nilai strategis di sebuah lingkungan di tengah peradaban umat manusia saat ini. Saya kira ini harus menjadi kesadaran kita, apalagi bagi kita yang bergelut di dunia pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga, keluarga berencana ini, harus betul-betul memahami ini, bahwa apa yang kita lakukan di bidang kita, di dinas kita ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan yang sangat punya nilai fundamental, yang kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, insya Allah ini akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kemajuan daerah kita. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa bagi kita yang diberikan tanggung jawab, yang diberikan amanah berada di lingkup dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini betul-betul tugas yang sangat penting. Itu dulu yang harus kita hadirkan. Karena kalau ini tidak hadir dalam mindset kita, cara berpikir kita, maka tidak heran kalau muncul sikap-sikap yang kemudian sekedar bekerja, sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar program selesai, sekedar anggaran habis. Itu. Kenapa saya ingin menegaskan dari awal bahwa ini harus hadir dalam pikiran dan hati kita, bahwa kita tidak menjadi subordinat, tapi kita betul-betul menjadi pilar yang harus hadir di tengah masyarakat dan harus betul-betul bisa
melaksanakan peran dan tugas kita dengan baik, sehingga nantinya kita akan bisa berkontribusi secara signifikan terkait dengan pembangunan daerah kita, bahkan secara nasional pembangunan negara kita, bahkan membangun peradaban manusia. Karena saya kira kita umat yang beragama, agama apapun, meyakini bahwa keluarga adalah lembaga yang sakral, lembaga yang punya nilai sangat tinggi di mata Tuhan, yang kemudian kalau ini tidak kita jaga, tidak kita rawat, tidak kita pertahankan semangatnya, maka kita akan menyaksikan berbagai ketimpangan, berbagai persoalan, berbagai problem yang boleh jadi hampir semua problem saya kira di dunia ini, di tengah masyarakat ini dimulai dari keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi ingin menegaskan ini di awal bahwa apa yang sedang kita lakukan, apa yang Bapak Ibu sedang kerjakan ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, yang kalau kita sungguh-sungguh memberikan seluruh kemampuan kita, seluruh potensi kita, seluruh daya upaya kita, pikiran kita, tenaga kita, maka insya Allah yakin bahwa yang sedang kita lakukan tidak hanya memberi manfaat di dunia, tapi juga akan kita petik nanti hasilnya di akhirat. Ini yang ingin saya tegaskan di awal Bapak Ibu sekalian, supaya hadir semangat itu, hadir motivasi itu, hadir keinginan yang kuat untuk bekerja. Nah, kalau kita sudah mulai dengan cara berpikir seperti ini, memahami bahwa keluarga betul-betul sebagai pilar pembangunan, maka insya Allah semua aktivitas kita akan kita pandang sebagai aktivitas yang strategis. Nah, termasuk pendataan yang akan kita lakukan ini. Bapak Ibu sekalian, kita pahami bersama sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia birokrasi, di dunia pemerintahan, bahwa tidak ada satupun yang bisa kita lakukan, kita kerjakan tanpa memulai dengan data yang valid. Bagaimana mungkin kita bisa membuat sebuah perencanaan, melaksanakan sebuah kegiatan, mengukur apakah kegiatan itu sukses atau tidak tanpa dimulai dengan data yang akurat. Oleh karena itu saya kira saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa kegiatan pendataan yang akan kita lakukan ini, yang akan kita mulai ini menjadi basis awal, basic dari seluruh aktivitas kita ke depan. Karena dengan mendata secara presisi, mendata dengan akurat, mendata dengan teliti, seluruh instrumen keluarga, tadi sudah dijelaskan secara teknis oleh Ibu Kadis bahwa ada keluarga khusus gitu ya, ada keluarga dengan definisi-definisi tertentu yang harus bisa kita petakan dengan baik. Nah, saya kira ini penting sekali, termasuk nanti unsur-unsur yang ada dalam keluarga, berapa jumlah anggota keluarga, berapa banyak keluarga yang definisinya khusus tadi itu yang ada di daerah kita, sehingga ketika data ini sudah kita kumpulkan nantinya, sudah kita tabulasi, akan memberikan peta jalan buat kita, akan memberikan gambaran kepada kita, kita akan mulai dari mana, problem apa yang sedang terjadi di masyarakat kita, masalah besar apa yang sedang kita hadapi, lewat peta data yang sudah kita akan kumpulkan nanti. Makanya sekali lagi kita harus memahami betul yang sedang kita lakukan ini adalah langkah besar, bukan sekedar mencatat, bukan sekedar mengumpulkan angka-angka, tapi betul-betul yang sedang kita lakukan ini adalah bagaimana membuat peta jalan, memetakan potensi yang ada, memetakan problematika yang ada di masyarakat, sekaligus memetakan kekuatan yang kita miliki di masyarakat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap mari seluruh petugas, penanggung jawab, UPT, keluarga berencana yang ada di setiap kecamatan atau bahkan mungkin yang ada di tingkat kelurahan betul-betul bekerja dengan baik, manfaatkan betul-betul waktu yang 2 bulan ini. Apalagi kita mengerjakannya ini di tengah bulan suci Ramadan, saya kira pahalanya akan berlipat-lipat ya. Ya kan, bukannya kalau kita beramal di bulan suci Ramadan itu pahalanya bisa 1000 kali lipat.
bahkan bisa bernilai lebih besar daripada aktivitas kita 1000 bulan. Ya. Jadi saya kira ini luar biasa ini. Saya mungkin tidak tahu apakah ini sengaja atau kebetulan pelaksanaannya bersamaan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi isyarat bahwa kita betul-betul nanti melahirkan data yang bisa menjadi pegangan kita, bisa menjadi rujukan kita, referensi kita dalam memetakan tadi persoalan-persoalan keluarga kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang sedang kita kerjakan ini bukan hal yang kecil, tapi ini adalah hal yang strategis. Kalau kita betul-betul nanti bisa menghadirkan data yang baik, benar, valid, maka ini betul-betul akan bisa memandu kita untuk melakukan kerja-kerja selanjutnya. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan pendataan ini Bapak Ibu sekalian? Pertama, saya ingin memesankan bahwa ini era teknologi, informasi teknologi. Saya kira sudah bukan lagi waktunya kita mengolah data dengan cara-cara konvensional. Ya, saya memesankan betul untuk data ini nantinya harus diolah dengan pendekatan teknologi. Ya. Untuk itu, tidak usah segan-segan untuk berkolaborasi dengan dinas terkait, ya. Mungkin dengan Capil, dengan Kominfo, ya, untuk kemudian supaya data ini bisa terekam dengan baik dan juga sekaligus saya kira memudahkan kita. Mudah-mudahan dari BKKBN Pusat menyiapkan aplikasi untuk ini, ya, dan saya yakin itu insya Allah disediakan. Nah, tujuannya supaya kita tidak lagi berputar dalam persoalan data yang sulit untuk kita baca karena tidak bertumpu pada data digital. Jadi ini sudah eranya era digital, oleh karena itu saya kira harus terbiasa kita dan memaksa diri kita untuk mau beradaptasi dengan era teknologi ini sehingga mempercepat kita nanti dalam melihat hasil dari pendataan kita ini. Itu yang pertama. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya berharap nanti data yang kita kumpulkan ini betul-betul bisa mendeteksi problem-problem yang ada di masyarakat. Seperti saya sampaikan tadi bahwa boleh jadi, bahkan kuat dugaan saya, bahwa seluruh problematika masyarakat yang sekarang kita hadapi, yang muncul di permukaan, itu muncul dari problematika keluarga. Oleh karena itu, kalau kita nanti mampu memetakan masalah-masalah yang ada di keluarga, dan kita merancang kegiatan yang bisa mengantisipasi problem-problem itu, bahkan bisa menyelesaikan, mengatasi satu persatu persoalan-persoalan itu, saya kira kita sangat akan berkontribusi besar terhadap peradaban. Katakan misalnya contoh, ya, anak-anak kita yang sekarang berhadapan dengan pergaulan bebas. Ini kan mulai dari keluarga. Yang sayangnya sekarang ini belum ada sekolah orang tua. Yang ada kan yang kita seriusi ini sekolah anak-anak mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1 sampai S3. Benar enggak? Tapi belum ada sekolah yang mengajari bagaimana kita jadi orang tua yang benar. Bagaimana kita menjadi bapak yang benar, jadi ibu yang benar. Yang ada selama ini syukurnya, ya, kita hanya berpatron pada orang tua kita. Apa yang dulu kita rasakan, kita alami, kita ulang ke anak-anak kita. Mudah-mudahan pengalaman yang kita alami pengalaman baik. Bahkan ada yang ekstrim. Dulu karena terlalu dikekang, karena tidak ingin mengulang pengalaman itu, terlalu memberikan kebebasan. Dan saya kira ini juga tidak benar. Ada sebaliknya, yang karena dulunya susah hidupnya, dengan berbagai kekurangan, keterbatasan, begitu mendidik anaknya supaya tidak mengalami hal yang sama, dimanja sedemikian rupa, diberikan fasilitas sedemikian rupa, sehingga justru anak-anak tumbuh dengan kondisi mental, karakter yang tidak kuat, tidak tahan banting, tidak siap menghadapi persoalan hidup, baru
hanya sekedar tidak diajak bicara sama temannya, udah mau bunuh diri. Kita mungkin ketawa, tapi ini fenomena. Ini sebagian kecil dari problematika keluarga, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya berharap, mari Bapak Ibu sekalian, lewat momentum pendataan keluarga ini, kita lakukan dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita hadir di sana, laksanakan ini dengan baik, karena ini akan menjadi referensi kita dalam menyusun program. Tidak hanya kita, tapi ini juga akan berkontribusi nasional. Kita akan, data ini akan dipakai di seluruh level pemerintahan, di tingkat kota, tingkat provinsi, di tingkat nasional. Ini akan memberikan, kalau kita memberikan data yang tepat, data yang valid, membaca datanya juga benar, mulai dari angkanya yang tepat, kemudian mendefinisikan, mengelompokkan dengan benar, maka saya kira ini akan betul-betul menjadi dasar yang baik untuk kemudian kita merumuskan langkah-langkah selanjutnya. Jadi ini pesan saya Bapak Ibu sekalian, sehingga mari betul-betul kita jadikan kegiatan kita ke depan ini. Makanya kenapa saya meminta untuk hadir langsung dalam launching ini, supaya saya ingin sampaikan ini, bahwa yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita lakukan ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban, bukan sekedar melaksanakan program, bukan sekedar menghabiskan anggaran, tapi betul-betul kita sadari bahwa yang sedang kita lakukan ini adalah hal yang strategis. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan bahwa pentingnya kemudian kita melakukan pemetaan terkait dengan potensi keluarga kita, karena saya kira salah satu kekuatan negara kita ini adalah karena penduduknya. Di tahun 2045 yang akan datang, bahkan dimulai di tahun 2035 yang akan datang, kita akan berdasarkan ilmu statistik ya, statistik kependudukan, maka kita akan mendapatkan bonus demografi. Saya kira ini sudah sering kita dengarkan, tapi tidak apa-apa saya ulang, saya tegaskan lagi bahwa bonus demografi ini Bapak Ibu sekalian bisa menjadi peluang, bisa sekaligus menjadi ancaman buat kita. Karena jumlah yang banyak bisa menjadi kekuatan kalau jumlah itu bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dan bisa didaya gunakan dengan baik secara optimal. Tapi kalau jumlah yang banyak tidak bisa kita manage dengan bagus, tidak bisa kita optimalkan potensinya, bisa menjadi bencana buat kita. Bayangkan jumlah penduduk yang sudah hampir 300 juta, ini kalau saya tidak salah sekarang 270 sekian juta ya, 72 atau 75 juta sekarang. Saya sempat melihat di proyeksi 2050 ya, 2050 yang akan datang itu Cina dengan India sudah hampir saling salib, karena sudah kurang lebih 30 tahun Cina ini sedang berupaya untuk betul-betul mengerem pertumbuhan penduduknya, sementara India itu mengalami loss penanganan jumlah penduduk, sehingga pertumbuhan jumlah penduduk India sekarang itu pesat sekali, yang di tahun 2050 yang akan datang itu sudah akan menyentuh angka 1,5 miliar untuk India. Kalau Cina sudah mulai mengerem, sekarang bahkan di Cina itu kan dapat pajak lebih tinggi kalau melahirkan anak, kalau di Cina ya. Jadi setiap melahirkan anak dikenakan pajak yang sangat tinggi. Akhirnya sebagian memilih untuk tidak menambah keturunan, atau kalau menambah keturunan ekspansi keluar ya, menjadi warga negara lain. Ini fenomena internasional ingin saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu sekalian, supaya membuka wawasan kita bahwa mengelola penduduk bukan hal yang sederhana. Perkiraan di 2000 mungkin kita sudah tidak ada, tapi apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak 5, 10, bahkan 50 tahun yang akan datang. Di 2080 yang akan datang itu diperkirakan India sudah menyalip Cina dengan angka penduduk sudah 1,7 miliar. Bayangkan mengelola penduduk sebanyak itu. Kalau kita juga dari sekarang tidak menata dengan baik penduduk kita, yang tidak usah jauh-jauh, kita bicara Kendari,
Ini pertumbuhan penduduk kita kan 3,1% per tahun. Itu angka yang cukup tinggi. Walaupun setelah kita breakdown, angkanya lebih banyak disebabkan oleh urbanisasi daripada pertumbuhan secara biologis. Gitu. Ini perlu kita cermati. Kalau kita tidak punya data yang valid, kita tidak punya data yang lengkap, tidak bisa kita menganalisa seperti ini. Bahkan kalau data kita tidak benar, maka analisa kita bisa salah. Dari analisa yang salah bisa muncul program yang tidak tepat, mubazir nantinya. Harusnya kita melakukan A, yang kita lakukan C. Karena data yang kita gunakan sebagai referensi untuk mengambil kebijakan itu tidak presisi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kemudian kita membuka wawasan seperti ini sehingga ke depan kita bisa merancang. Nah, saya ingin betul-betul data ini kita lakukan dengan baik sehingga siapapun yang melanjutkan tugas-tugas kita, ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini Bu Kadis kan Purna Bakti sebentar lagi ya. Nah, tapi saya ingin sampaikan bahwa ini saya ulang, sering kali saya ulang bahwa ada pesan agama menyampaikan bahwa sekalipun besok sudah akan kiamat, kalau masih ada bibit tanaman di tangan kita, maka tanam dulu. Pastikan dia tertanam dulu. Walaupun besok kita sudah meyakini bahwa akan terjadi kiamat. Itu pesannya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan beramal, kesempatan untuk menanamkan kebaikan, lakukan, jangan tunda. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari amal kebaikan mana yang kita lakukan yang nanti akan mengantarkan kita pada kebaikan yang lebih besar. Kita tidak tahu amal perbuatan mana yang akan mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun ya kalau Juni kan berarti masih panjang. Iya. 2 bulan itu panjang. Benar enggak? Kita enggak tahu siapa yang berani jamin besok masih bangun. Saya baru melayat tadi ini. Pak Kepala Balai Pemukiman Perumahan yang sering sekali membantu kita Kota Kendari wafat. Padahal orangnya sangat ceria, sehat walafiat, tiba-tiba stroke. Kita nggak tahu. Tapi sekali lagi kesempatannya hadir di depan kita, kesempatannya sekarang ada di tangan kita, tanggung jawabnya ada di pundak kita saat ini, tunaikan dengan baik. Kerahkan seluruh kemampuan terbaik kita, mudah-mudahan dengan itu kemudian kita mendapatkan jalan untuk diberikan kebaikan selanjutnya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah pesan saya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya lewat kesempatan ini juga ingin mengapresiasi, ingin menyampaikan rasa hormat saya dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selama ini sudah mengabdi, sudah memberikan karya-karyanya lewat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini. Sekali lagi saya ingin sampaikan apa yang Bapak Ibu lakukan ini adalah kerja-kerja mulia. Jangan pernah mengecilkan apa yang Bapak Ibu kerjakan, karena setiap tetes keringat, setiap buah pikiran, ya, setiap waktu yang kita korbankan, insya Allah kalau kita ikhlas akan memberikan ganjaran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi atas nama pemerintah Kota Kendari saya menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Ibu semua, baik itu UPT, keluarga berencana di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun teman-teman petugas, kader-kader KB yang sudah berikan tanggung jawab. Saya tahu imbalan yang diberikan oleh pemerintah belum sepadan dengan tenaga, pikiran, waktu yang Bapak Ibu korbankan. Kami juga sedang berusaha bagaimana memikirkan hal tersebut, tetapi insya Allah dengan segenap kemampuan, dengan keterbatasan kita akan mengupayakan yang terbaik buat kita semua. Tetapi selama kita punya tekad, selama kita punya komitmen untuk berbuat kebaikan, insya Allah saya kira tidak ada yang sia-sia dari yang kita lakukan. Bahwa sebagiannya kita nikmati di dunia ini itu adalah bonus, tapi sesungguhnya nanti kita akan nikmati seluruh yang kita lakukan di alam yang sesungguhnya. Oleh karena itu salam saya untuk keluarga semua ya, karena saya tahu tidak mungkin Bapak Ibu bisa bekerja dengan baik
Kalau keluarga di rumah tidak tenang, kalau suami tidak merestui, kalau anak-anak tidak memahami yang menjadi tugas pekerjaan kita. Saya lihat ini dominan ibu-ibu, ya, luar biasa. Ibu-ibu tepuk tangan dulu buat ibu-ibu semua. Tentu tidak juga terhadap bapak-bapak juga, kita berikan aplaus juga. Karena berada di tengah ibu-ibu yang hebat begini juga tidak mudah, Pak, ya. Menghadapi keceriaan ibu-ibu ini butuh ilmu tersendiri. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan semangat kita memberikan pengabdian terbaik kita, insya Allah, kalau kita tidak bisa menjaga keluarga kita 24 jam, minimal dengan amal yang kita lakukan ini, biarlah Allah nanti yang menjaga keluarga kita, ya, dengan segala pengorbanan kita, dengan segala upaya kerja keras kita ini nanti akan berdampak positif terhadap keluarga kita, anak-anak kita, supaya mereka bisa tumbuh, berkembang dengan baik, bahkan bisa meraih hal-hal yang lebih baik dari apa yang kita raih sebagai orang tuanya. Inilah doa kita Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Selamat melaksanakan pendataan penduduk di tanggal 1 April sampai 31 Mei yang akan datang. Mudah-mudahan data yang akan kita hadirkan nanti betul-betul bisa menjadi data yang valid, memiliki presisi yang baik, dan kemudian bisa menggambarkan seluruh hal yang kita butuhkan untuk mengambil kebijakan di waktu-waktu yang akan datang. Akhirnya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pendataan keluarga tahun 2021 saya nyatakan di launching dengan resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti penyerahan PK Kit secara simbolis yang diwakili oleh kader pendata Kecamatan Bangka. Kepada Ibu Rina dan Ibu Tini Andini kami silakan mengambil tempat. Selanjutnya berkenan Bapak Wali Kota Kendari untuk menyerahkan didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari. Selanjutnya foto bersama berkenan Bapak Wali Kota Kendari. Belakang, depan saya. Izin Pak Wali. 1, 2, 3 sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Semangat. Izin Pak. 1, 2, 3 sekali Pak. 1, 2, 3. Siap, kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota Kendari. Terima kasih Ibu PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari, dan kepada penerima kami silakan pada kesempatan. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara istirahat.